anjing. Mana ya, gak usah mikirin yang gila, men, anak lo masih 5 tahun. Selamat subuh kaum bangun sore, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Dan bertemu lagi dengan gue di Eksperimen Film. Gimana untuk tim sukses kalian? Apakah tim kalian royal kepada masyarakat? Jikalau tidak, kalian gak bakal menang untuk pemilu berikutnya, karena suara rakyat bakal menentukan nasib kalian ke depannya. Dan tidak lupa juga bersedekahlah dan juga bergabung dengan tim sukses yang jujur dan sehat, supaya tidak terjadi kejadian seperti film yang akan kita bahas saat ini. Gue mengingat pemilu sebentar lagi tiba dan saya ingin film politik yang sangat melekat di film ini. Ya, film ini berjudul A Coffee of the Maimin tahun 2015. Film ini salah satu film terbaik Joko Anwar yang menang di ajang Festival Film Indonesia atau disingkat FFI pada tahun 2015. Dan tanpa banyak cincong, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini Mbak, kalau merasa kurang nyaman. Ini harus bisa bahasa Inggris. Nggak harus sih, tapi Itu juga duit. Mau mesen nggak sih? Di awal scenes kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Sari. Ini sosoknya yang menjadi karyawan kecantikan yang ada di pusat kota Jakarta. Setelah pulang dari tempat kerja, Sari terjebak macet karena ada pawai pemilu DPR, MPR, DPRD, Bupati, pokoknya semua bercampur aduk di jalan itu. Setelah lolos dari kemacetan, Sari sebelum pulang mampir dulu ke sebuah toko kaset buat ditonton di tempat kos-kosannya. Selanjutnya dia juga lihat-lihat TV ukuran XD yang dia ingin sekali nonton di layar besar dan jernih. Apa daya, uangnya tidak cukup. Setelah sampai di kos-kosan sambil makan mie campur nasi, dia pun menonton kaset yang dibelinya tadi yang ternyata subtitlenya sangat amat burik. Dan Sari memutuskan untuk berhenti menonton. Layar berpindah ke seorang Alek yang berada di kos-kosan yang habis taruhan motor drag yang sehabis ngasih makan ibu kosannya karena ibu kosnya sakit dan anaknya nggak mau ngerawat, jadi Alek lah yang ngerawat ibu kos dengan imbalan ngekos gratis. Di dalam kamar ternyata kerjaan Alek adalah tukang buat subtitle yang ternyata dia dapat orderan yang 200.000 sebuah film, yakni film bokap. Film art. Film art. Bokep. Di pagi harinya Sari udah terbangun oleh suara azan Bang Cuki yang dia pun siap buat mandi yang antri buat berangkat kerja. Di tempat kerja Sari udah mulai bosan dengan kerja itu-itu saja dan dia mulai resign dan mencari kerjaan lain dan juga mencari pengalaman di bidang salon. Akhirnya Sari bertemu dengan Pak Bandi yang disitulah akhirnya Sari memulai kerja baru dengan training terlebih dahulu dan kerjasama di bidang persalonan. tapi dia kita pindahin ke Lulur, cause the way we do things is also a little bit different. Kalau di sana lebih pakai. Setelah pulang dari pelamaran kerja dan Sari kembali pergi ke toko kaset buat protes dengan tag yang sangat burik. Dan pas sekali Alek yang selaku pembuat subtitle berada di situ dan dia cekcok sedikit. Dan yang intinya Sari pergi dengan menyelip sebuah kaset dalam tasnya. Yang perbuatan itu diketahui Alek. Gang Alek mendapati Sari yang sehabis nyolong dan disitulah Alek membawa Sari ke kosnya Alek buat nunjukin kaset-kaset yang terbaru. Lu gak akan suka nih. Boleh lu ambil deh. Lu ambil berapa? 5. Sini. Di kosan Alek mereka adu argumen tentang hidup masing-masing dan juga saling tukar DVD. Kerja di mana? Di kosan gue tuh TV-nya suka mati-mati, harus dipukul dulu baru nyala.
Keesokan harinya Sari kembali training di salon barunya yang ternyata proses kerjanya sama kayak salon bekas tempat kerjanya tadi. Sepulangnya di tempat kerja, malah Sari mampir ke kosnya Alek buat ngungkapin rasa cintanya dan mereka mulai resmi kawin. Gitu deh. Siang harinya Alek menjemput Sari ke tempat kerjanya. Selepasnya Alek juga dapat orderan DVD yang ingin ditambah subtitlenya. Selepas dari makan mie ayam, lantas mereka kawin lagi di tempat kosnya Sari. Di luar orang masih sibuk arak-arakan politik kampanye. Keesokan harinya akhirnya Sari mendapat juga orderan buat nge-fashion ibu-ibu yang berada di dalam penjara, tapi tidak di sel penjara. Tepatnya sel buat tahanan istimewa yang kayak sel bintang 5. Yang penting kan udah bisa dulu. Ada klien kita satu namanya Bu Mirna. Dia di penjara. Sel untuk tahanan istimewa. Di sana Sari juga menemukan DVD di tempat Ibu Mirna yang selaku tahanan yang istimewa, lengkap dengan fasilitas yang sangat bagus. Setelah sudah nge-facial, Sari mengambil salah satu DVD milik Bu Mirna buat diputar di rumahnya buat ditonton. Tas kamu. Kenapa, Bu? Tas kamu, bawa sini. Dan pada akhirnya mereka berdua menonton video milik Bu Mirna. Ternyata film itu bukan film Anaconda vs Piranha, melainkan video bukti suap menyuap antara Bu Mirna dan para petinggi DPR atau yang lainnya dan pejabat-pejabat penting lewat Bu Mirna. Lantas Sari takut bakal kenapa-kenapa, maka dia berniat mengembalikan DVD tersebut, malah tidak bisa lagi karena akses ke penjara cuma berlaku sekali seumur hidup. Tolonglah Pak, masuk sebentar aja, 1 menit aja. Maaf Mbak, saya ada perintah. Tapi niatnya mau saya balik. Setelahnya mereka mulai mendapat teror dari antek-antek pejabat dan Mirna buat ngelenyapin orang yang mengetahui rekaman DVD itu yang bukti suapnya dengan para petinggi-petinggi. Benar saja, di keesokan harinya Alek selaku pacarnya Sari langsung ditangkap oleh orang yang tidak dikenal dan dimasukkan ke dalam karung bekas kucing. Setelahnya kabar dari Alek pun tak pernah didapat dan Sari pun sampai bingung buat cari Alek kemana. Sudah berhari-hari Alek tidak balik tanpa kabar. Waktu demi waktu berlalu dan kabar dari Alek gak pernah sampai, yang akhirnya Sarilah yang merawat bibi kosnya si Alek. Di suatu hari, Rani kembali melihat videonya Mirna sampai habis. Ternyata video itu benar-benar berbahaya karena itu video suap yang karena itu si calon pemerintah buktinya tanpa diketahui masyarakat awam ada di situ karena menang karena curang. Di sisi lain, Alek setelah ditangkap dan disiksa karena dia tidak mau memberitahu keberadaan Sari. Setelahnya Sari sudah tidak tahan lagi bagaimana dia hidup dan tibalah SMS ke ibu kos. Yang dimana isi SMS itu adalah dia disampaikan oleh penjahat untuk pergi ke toko kosong untuk mencari si Alek. Yang tiba di lokasi, Mirna menemukan Alek sudah dalam keadaan mengenaskan. Lantas dia kembali lari ke kota. Sesampainya di rumah, Sari berniat balas dendam kepada orang-orang yang super power, yakni mencovi videonya Ibu Sari sebanyak-banyaknya dan diedarkan di pasar dengan judul Transformers 6. Dan di akhir scene, Sari kembali ke pekerjaan lamanya untuk bekerja kembali seperti dahulu kala dan tamat. Itu saja pembahasan mengenai Alek dan Sari, yang dimana cuma karena hobi nyolong kaset maka dia menemukan kaset bukti suap orang-orang berpangkat yang karena itu nyawanya dalam bahaya.
yang dimana pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan kebiasaan menyolong, karena perbuatan yang tidak baik bakal menerima balasan yang tidak baik juga. Jadi seginilah pembahasan tentang film A Copy of My Mind. Jika kalian suka silahkan tonton sampai habis. Presetan dengan suara saya karena itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya jika saya masih hidup, dan bye bye.